tentang bagaimana budaya positif seorang pendidik dalam berbagai hal yang dilakukan di dalam kelas. Di sana ada makalah yang sudah saya Bapak Ibu terima di meja masing-masing. Di sana saya sudah coba merangkum bagaimana hasil selama 3 bulan kami bersama-sama berkolaborasi dalam mencoba menjadi seorang guru yang bisa disenangi, disayangi, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Kita lihat pada halaman depan bahwa judul tertera budaya positif di lingkungan sekolah. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membiasakan kita semua, bukan hanya saya sebagai guru penggerak, tapi Bapak Ibu juga, dan juga teristimewa kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah kita. Budaya positif yang akan dibagikan, dijabarkan dan diaplikasikan kepada kita semua ada 6 poin, yaitu disiplin positif, keyakinan kelas, pemikiran dasar manusia, hukuman dan konsekuensi, serta metode segitiga restitusi. Dalam disiplin positif ini ada banyak nilai-nilai universal. Pada umumnya, yang pertama itu adalah pada profil Pancasila. Ini yang harus kita gaungkan, di mana kelak di dalam sekolah ini mungkin ke depan dan saat ini sedang berlangsung kegiatan kurikulum yang kita pakai, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Maka profil pelajar Pancasila adalah profil yang wajib kita gaungkan, kita bawakan dan kita aplikasikan dalam metode pelajaran, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan satu lagi yaitu kreatif. Sedangkan yang lainnya adalah petunjuk-petunjuk yang lainnya, ada petunjuk hidup dan petunjuk. Di halaman kedua ada hal penting yang harus kita lihat juga, yaitu 4 petunjuk seumur hidup. Maaf Bapak Ibu, saya mencoba hal-hal yang paling penting. Petunjuk hidup ini adalah ada 2, petunjuk hidup dan keterampilan hidup, di mana kita harus bisa dipercaya. Jadi apa hal yang utama? Bahwa di dalam kelas kita menumbuhkan terlebih dahulu hal apa? Hal pertama adalah bagaimana siswa percaya kepada kita, percaya kepada gurunya. Jangan sampai guru kelas apa yang disebut di SMP misalnya wali kelas, siswanya tidak percaya dengan dia. Ini adalah kesalahan. Maka kadang kalau kita upacara bendera, saya kadang sakit kepala kalau disuruh ngurus kelas 1, karena saya bukan guru kelas 1-nya. Maka di sini tampak jelas bahwa benar di dalam makalah ini juga hanya wali kelasnya pada umumnya yang sangat dipercaya, karena ada keterikatan batin, ada keterikatan emosional. Kemudian di halaman ke bawah ada nomor 2, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang saya garis miring di halaman kedua. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini nanti restitusinya akan kita bahas di nomor 6-nya atau di halaman yang terakhirnya, yang kita sudah mengenalkan. Apa yang terpenting lagi di halaman ketiga, nomor 3, keyakinan kelas. Bagi Bapak Ibu wali kelas, saya sudah mencoba di kelas saya ada beberapa keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas diberi untuk dijadikan adanya sanksi dan hukuman. Sedangkan keyakinan kelas diciptakan bersama-sama dengan siswa di kelas itu dan juga Bapak Ibu guru. Misalnya, kalau ada yang mengantuk, ini di kelas 5 saya buat kemarin, jika ada yang mengantuk, maka siswa tersebut akan ke depan memimpin siswa lain untuk bernyanyi. Nah, itu salah satu keyakinan kelas. Artinya harus terlepas dari kata hukuman. Dan ini harus dan wajib dibuat oleh masing-masing Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas.
kelas ditempel secara tersurat, bisa juga misalnya kepada guru mapel sebelum masuk ke kelas, sesudah masuk, dan sebelum mengajar. Karena dia guru mapel, dia buat sendiri keyakinan kelasnya. Misal ibu Dela masuk matematika misal, maka ibu itu membuat anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat terlebih dahulu keyakinan kelas bersama. Ini harus disepakati. Siapa saja yang permisi sebelum ngomong wajib angkat tangan. Ini contoh. Dan ini harus dipatuhi bersama dan bukan hanya siswa. Maka di sana akan tercipta suasana yang sangat menyenangkan, dinamis, dan sehingga pembelajarannya mungkin akan mengalir. Kemudian dalam melihat ruang lingkup tadi muncullah nomor 4. Di halaman ketiga itu ada nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia ekualitas. Bapak Ibu, jika kita mengajar, kita harus mengenal kebutuhan dasar manusia. Siswa tersebut adalah manusia, maka ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita lihat ketika mengajar. Itu ada di halaman 3. 1. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan hikmah, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Apa maksudnya kelima ini? Jangan semerta-merta kita masuk tanpa memikirkan ini. Kenapa? Ada siswa kita misalnya bermasalah, itu mungkin menjadi suatu kebiasaan dari rumahnya. Maka kita harus bisa meneliti bahwa tidak, dia kan manusia. Siswa kita ini adalah anak-anak yang juga harus kita lihat dari latar belakang mereka. Kenapa? Karena dia harus memenuhi 5 kebutuhannya sebagai manusia. Maka berilah dia kebutuhan untuk bertahan hidup, berilah dia kasih sayang dan rasa diterima, berilah dia kebebasan tapi dengan catatan bertanggung jawab, beri dia kesenangan, dan beri dia penguasaan. Apa maksudnya? Contoh di kesenangan. Ada guru saya dulu ya, ngajar terus ngajar. Sampai anak-anak tersebut sudah ngantuk, sudah capek, kita tidak kasih refleksi. Sedangkan di dalam 5 tuntutan hidup itu diwajibkan dimiliki oleh seorang siswa. Maka di sana guru salah. Sekali lagi, maka beri sesekali refleksi kepada anak. Misalnya bernyanyi kayak tadi dari konsep keyakinan kelas, maka kita beri. Jadi 5 kebutuhan hidup seorang siswa dan manusia wajib kita lihat dan kita pertimbangkan menjadi hal yang benar. Kemudian yang kelima, ini nanti kita akan masuk dalam ruang lingkup. 5 dan 6 ini adalah poin terpenting di dalam kelas dan di dalam sekolah. Restitusi atau 5 posisi kontrol. Kenapa lahir restitusi? Karena adanya masalah. Sekali lagi, restitusi lahir karena adanya situasi yang kurang menyenangkan atau masalah di dalam kelas atau di sekolah. Maka seorang guru yang baik dipaksa harus melihat dan memahami 5 posisi kontrol sebagai guru jika menghadapi masalah. Jadi tidak ada langsung, ini langsung berkaitan dengan apa yang kita lakukan dalam kelas. Posisi pertama, nanti Bapak Ibu bisa memberi pendapat Bapak Ibu di posisi mana ya. Ini sangat asik ini karena langsung. Posisi pertama sebagai penghukum. Seorang guru menjadi penghukum. Apa ciri-cirinya seorang penghukum? Bisa menggunakan hukuman fisik, verbal maupun non-verbal. Maka apa kata-kata yang sering keluar dari mulut kita ketika kita sebagai penghukum? Ada di halaman 3 itu. Guru akan berkata dengan suara-suaranya, patuhi aturan saya. Awas ya. Kamu selalu saja salah. Selalu berakhir dengan selesai. Guru seperti ini di halaman 4, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia. Misalnya guru kira dulu, pokoknya dialah yang paling benar. Itu kita sebagai posisi
posisi penghukum. Ini dulu saya lakukan sering. Saya hukum-hukum aja. Siswa itu hanya ada sebagai orang pendengar doang, tapi saya lah yang paling benar. Posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Kita kadang sebagai guru menjadi pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru berusaha lebih lembut memang, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, diam, lembut seperti. Maka akan ada kata-kata yang muncul. Ini mungkin Bapak Ibu pernah berluka seperti ini, maka kita di posisi ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya, itu salah. Gimana coba? Kalau orang tuamu tahu bahwa kau berbuat begini, ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Berarti kita dalam posisi seorang guru pembuat merasa bersalah. Posisi ketiga, ini juga sering kita lakukan, yaitu posisi sebagai teman. Bagaimana posisi sebagai teman? Posisi yang tidak menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol melalui persuasi. Ini kurang bagus menurut saya, dan banyak juga pendapat-pendapat para ahli mengatakan bahwa ini kurang bagus, karena dengan kita berteman dekat dengan siswa akan timbul rasa dari siswa tidak segan lagi, tapi menyepelekan. Maka ini kurang banyak diminati oleh guru dalam menyelesaikan masalah. Maka kita kadang menyembah dan terlalu meledak pada siswa. Maka muncullah kata-kata, ayo bantulah, ini demi Bapak. Ayo ingat, tidak semua bantuan Bapak, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Artinya di sana akan muncul hal-hal yang menyepelekan kita sebagai pendidik. Yang keempat, posisi guru dalam masalah sebagai pengantar. Di sana kita hanya mengawasi tanpa berbuat, hanya mengawasi, dan ini tidak fleksibel dan tidak bagus dalam kelas. Ketika ada yang salah, tidak ada berbuat tidak benar, melanggar keyakinan kita, melanggar keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, tapi kita hanya memantau doang. Ini juga tidak fleksibel. Lalu yang terakhir di halaman 5, berfungsi sebagai manajer. Ini adalah fungsi kontrol atau posisi guru yang paling baik yang digaungkan untuk kita pelajari dan coba nikmati. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Artinya kita di sana betul-betul menjadi sudah lebih dari teman. Kita tidak menghukum karena sudah betul-betul digaungkan pemerintah untuk tidak melakukan aksi-aksi hukuman verbal dan non-verbal. Ini sangat meyakini. Bahkan masa depan seorang anak juga akan terganggu dengan posisi penghukum. Maka apa yang akan kita lakukan ketika kita berposisi sebagai seorang manajer? Maka muncullah kata-kata nanti. Apa yang kita yakini, kembali ke poin yang ketiga tadi, bahwa sebelum kita menjadi wali kelas, guru kelas, guru mata pelajaran, mari kita buat suatu keyakinan di kelas yang disepakati bersama. Maka ketika dia melanggar demikian, saya contohkan ada kemarin anak pakai sepatu warna merah. Padahal keyakinan kelas 5 itu bahwa mereka pakai sepatu hitam. Kalau saya di sana bertindak sebagai guru, maka anak itu sepatunya akan saya tahan dan suruh pulang, atau mungkin saya kasih kepadanya hukuman fisik. Tapi karena saya posisi manajer di sana, saya mencoba bertanya kepada mereka, apakah dengan menggunakan sepatu ini Anda sudah benar-benar mengikuti keyakinan kita? Maka kita mencoba menggali supaya anak itu tahu sebenarnya apa sih kesalahannya. Apa sih kesalahannya? Maka untuk menilai ini, maka metode yang digunakan adalah metode restitusi. Di poin ke-6, itu poin terakhir, di sana dijabarkan restitusi atau sistem penanganan siswa dalam masalah dengan segitiga restitusi. Kembali, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Di halaman terakhir yang ada gambar. Di halaman yang ada gambar segitiga, di sana saya akan menjelaskan lebih dalam. Jika seorang siswa dalam masalah, sekali lagi restitusi lahir karena adanya suatu problem, adanya masalah siswa, maka ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik yang baik dan benar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Adalah bagian dasar untuk siswa tersebut, untuk anak-anak kita tersebut, agar mengetahui dulu apa sih kesalahannya. Maka coba ketika ada masalah siswa, hal pertama yang kita tanggapi dan lakukan kepada siswa adalah mencoba menstabilkan keadaan. Jangan anaknya sedang nangis, masih traumatik, tapi kita tidak membawanya ke dalam suasana yang stabil. Karena hanya dengan kestabilan, maka kita bisa menemukan. Maka di sana nanti kita akan muncul beberapa kata, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Kadang bertolak belakang memang dengan cara berpikir kita, tapi itulah cara teknis yang lebih baik supaya anak lebih percaya dan yakin kepada kita. Walaupun kita tahu dia benar-benar salah, coba untuk tidak langsung memfonisnya, tapi mari stabilkan keadaan psikologinya dan juga suasana dari hati si anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang betul mengasihkan. Bayangkan kalau kita dulu siswa, ada guru bilang kayak gitu, padahal kita udah berkelahi sama orang, nggak apa-apa nak. Kamu harus yakin nak, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang tidak salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Maka di sana dengan kata-kata manis kita itu akan memunculkan pertanyaan, bagaimana kepercayaan kepada siswa itu terhadap kita. Bapak ini betul dekat dengan saya. Kita bisa menyelesaikan. Ini kata-kata yang sangat baik. Tenang nak, kita bisa menyelesaikannya. Bapak juga pernah salah, ibu juga pernah salah. Dan tak ada manusia yang tidak pernah salah. Kamu berhak. Misalnya, lalu anak itu berkata, saya tadi mukul dia pak, dia hina-hina bapak saya. Itu yang seringnya di sekolah. Ya, saya tahu nak. Saya juga kalau bapak saya dihina, saya pukul itu nak. Coba terus mengikuti dulu alurnya sehingga dia mau curhat dan dia merasa stabil dan yakin dengan kita. Maka semua nanti permasalahan ini akan dia munculkan dan dicarilah solusi. Demikian di lembar belakang, maka masuk pada validasi tindakan yang salah. Setelah kata-kata tadi, tidak apa-apa nah. Semua manusia pernah salah. Bapak juga, ibu juga pernah salah, ya. Jadi Bapak juga kalau dihina orang tua saya pasti marah. Maka masuk kita pada tahap yang kedua, yaitu validasi. Buat dia menjadi yakin dan paham akan kesalahannya. Maka apa yang lakukan? Muncul nanti, coba tadi kamu kan berkelahi dengan dia. Apakah harus demikiankah? Apakah harus meninju dia kah baru selesai masalah kita itu? Maka minta tanggapan dari siswa itu. Dia sendiri menemukannya. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Bapak pasti tahu. Kamu punya alasan tadi berkelahi kan? Maka pasti anak sudah stabil, sudah kita validasi tindakan yang salahnya. Lalu menurutmu, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Kembalikan kepada siswa, kembalikan kepada anak, yakinkan dia bahwa kamu boleh mempertahankan, karena semua kamu boleh mempertahankan prinsipmu, kamu boleh mempertahankan kehidupanmu, tapi dengan catatan kamu harus menambah sikap-sikap yang lebih baik. Biasanya guru menyuruh anak menghentikan sikap yang tidak baik pada tahap kedua ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu di lembar terakhir, menanyakan keyakinan. Inilah yang paling penting dari poin setiap masalah dalam kelas, yaitu kita harus mencoba meyakinkan, memvalidasi dan menanyakan keyakinan dari apa yang kita perbuatan. Misalnya di sana
bahwa kita harus termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses atau tercapai langkah 1 dan 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai kepercayaan. Maka pada pertanyaan-pertanyaan ini dihubungkan dengan keyakinan kelas atau keluarga. Lalu setelah berkelahi, apakah yang kau dapat? Coba ditanya anak ketika besar. Ketika kau sudah memukul dia tadi memar mukanya, apalah hasilnya? Saya yakin anak akan menjawab demikian. Tidak Pak, saya merasa bersalah Pak. Harusnya saya tidak melakukan itu. Bagaimana? Apakah itu sesuai dengan peraturan sekolah dan juga keyakinan kelas kita? Saya yakin anak setelah kita validasi dan kita yakinkan akan berkata juga demikian. Tidak Pak, saya tahu itu adalah salah. Tanya lagi anak, yakinkan dia. Apakah itu sesuai dengan ajaran keluarga kita di rumah? Apakah itu sesuai dengan ajaran agama kita? Saya yakin ketika kita sudah berbuat pendekatan sedemikian, siswa akan menjawab, tidak Pak. Lalu apa yang terakhir? Apa yang akan kau perbuat? Karena kau sudah tahu. Setelah anak tahu, tanya lagi si anak. Jadi di dalam segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah, dimohon dan diharapkan guru tidak semerta-merta memberi solusi. Jadi biar anak menemukan solusinya. Nah contohnya kasus tadi. Lalu bagaimana menurut kelakuan itu? Apakah salah atau benar? Salah Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan kemudian agar suasananya membaik? Anak pasti menjawab pada umumnya ya. Ini psikologinya. Saya akan meminta maaf Pak kepadanya. Dan apalagi saya juga akan meminta maaf di kelas Pak, karena saya sudah melanggar keyakinan kelas dilarang berkelahi. Maka Bapak Ibu, makalah yang sedikit ini saya berharap bahwa ini menjadi oleh-oleh terbesar dalam pembelajaran saya selama kurang lebih 2 bulan, yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semua, bahwa ini saya pribadi belum sampai pada 100%, tapi saya mencoba untuk mengaplikasikan. Karena agar bisa sekolah kita ini juga mampu bersaing dan mampu dilihat bahwa kita di sini bukan guru penghukum, bukan guru yang tidak disenangi, bukan guru yang hanya berdiri untuk guru jadi guru semata dan untuk nilai-nilai material semata. Maka mungkin mulai hari ini nanti dengan membawa oleh-oleh yang sedikit ini dalam menghadapi berbagai masalah, menghadapi siswa di kelas, mari kita bersama-sama. Saya yakin sebenarnya saya bawakan makalah sedikit ini, tapi secara pengamatan saya selama di sini bahwa Bapak Ibu semua sudah melaksanakannya dengan sangat baik. Demikian, terima kasih. Dan sekarang jika ada Bapak Ibu yang berkenan dan mungkin sedikit tanggapan dari makalah saya ini, saya harapkan dan saya persilakan. Siap Pak Kepala Sekolah, silakan. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alawa, khusus saya sebagai kepala sekolah, di mana Bapak telah memberikan motivasi kepada kami yang guru-gurunya masih belum mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi semoga kami guru yang masih belum ada niat bisa termotivasi mengikuti program guru penggerak. Jadi itu dulu. Yang kemudian sangat kami jempoli Pak Beatus Alawa atas keberhasilannya, dan mudah-mudahan juga kami bisa seperti Bapak kelak kami akan, karena program ini masih ada sekitar 4 kali 5 kali lagi Pak. Jadi itu juga mudah-mudahan juga kami Bapak Ibu guru
di sini ada termotivasi, sekali lagi termotivasi, dan harapan saya jika seandainya ada tugas seperti ini yang harus diselenggarakan ke depan, ya apa-apa hari ini, kalau boleh kita semua Bapak Ibu guru harus ada, biar juga teman-teman guru yang lain bisa mendengar, melihat dan termotivasi jadinya. Jadi itu harapan kami. Berikut yang menjadi saran kami dari tadi ada, saya lihat di situ di halaman 3 kalau tidak salah, di halaman 3 tentang restitusi 5 posisi kontrol. Di situ tadi Pak, tadi Bapak meminta saran dari Bapak Ibu, saya memberi saran di sini. Kalau boleh yang sangat cocok kita gunakan sebenarnya itu pada urutan yang ketiga. Teman Pak. Bapak lebih senang dengan teman Pak ya Pak. Bagus. Betul. Kemudian yang menjadi pertanyaan, di sini tadi ada katanya budaya positif di lingkungan sekolah. Betul Pak. Ini saya bawa di pribadi guru. Siap. Ya. Jadi budaya positif di lingkungan sekolah yang yang lengket atau tertanam di dalam diri pribadi-pribadi guru yang wajib harus dilakukan pada umumnya dan terkhususnya pada pribadi guru penggerak. Betul. Dan tidak hanya terbatas guru penggerak. Iya. Jadi yang seharusnya kira-kira apa budaya positif itu yang khusus? Iya. Yang kedua, apa memang kesungguhan di dalam melaksanakan tugas itu juga termasuk budaya positif di lingkungan sekolah? Oke, terima kasih Pak Kepala, terima kasih motivasi dan terima kasih sumbangsi saran dan pertanyaan ada 3 kalau tidak salah, 2 secara besar 2 sebenarnya 3. Yang pertama, dalam 5 posisi kontrol restitusi, sekali lagi Pak ya, saya mau mengenalkan restitusi itu adalah muncul karena ada masalah. Sekali lagi, kenapa restitusi muncul karena ada masalah? Apakah muncul restitusi kalau tidak ada masalah? Tidak. Karena kenapa? Kementerian Pendidikan melihat bahwa suasana ini banyak guru yang terjebak Pak. Kena pukul, siswa mengadu, masuk penjara. Maka pemerintah mencoba. Posisi kelima ini adalah perimbangan Pak yang bisa dipilih oleh guru. Persentasenya juga belum tertera, tapi kita diizinkan. Bapak senang sebagai teman. Tadi kurang lebih saya sudah sedikit mempunyai pemahaman bahwa sebagai teman plus minusnya ada. Tapi ini tidak berarti ini salah. Silakan. Sebagai teman ada kedekatan emosional. Misalnya anak menyapu, kita ambil sapu juga. Ayo mari nak menyapu. Sedangkan beberapa persen dari anak akan menghargai guru yang demikian, dan juga banyak siswa yang mengalami krisis dan punya emosional passion yang lebih buruk misalnya atau kurang, akan melihat sikap ini kalau terus menerus akan menyepelekan. Makanya banyak bapak ibu guru yang juga kurang menggunakan ini dalam menghadapi masalah, tapi bukan berarti tidak boleh. Itu jawabannya ya Pak. Artinya bagus, tapi harus dengan konsistensi tinggi, membuat suatu keyakinan bahwa ingatlah kita berteman dalam hal-hal tertentu, tapi jaga sikapmu bahwa saya bukan teman setaramu, saya tetap gurumu. Itu bagus artinya, tapi ada hal-hal yang negatifnya, kurangnya yaitu tadi Pak, kadang-kadang siswa di sana akan menjadikan kita, menyepelekan kita karena terlalu dekat, maka di sana juga PR guru ya untuk menjaga itu Pak ya. Demikian. Yang kedua, dari judul ini mengesankan budaya positif di sekolah. Budaya pertama sebenarnya Pak, yang mudah itu adalah datang tidak terlambat. Itu yang paling urgent. Datang tidak
ke sekolah, dan di dalam kelas. Apa maknanya? Bahwa ini sama seperti budaya nias kita. Budaya adalah sesuatu yang lahir akibat dari kebiasaan. Maka kepala sekolah pun agak canggung membuat, pimpinan-pimpinan tertentu membuat peraturan untuk ini. Kenapa? Karena ada memang lahirnya demikian. Tapi saya yakin di sekolah kita ini sudah sangat tertanam dan baik bahwa budaya tersebut berjalan, walaupun kita harus yakin juga tidak ada yang sempurna. Bahwa karena kendala cuaca, daerah kita juga daerah yang cukup tertinggal, maka sah-sah saja dengan toleransi. Jika dibuat penelitian, ada angka toleransi sebenarnya. Misalnya, kalau terus-terus juga kan tidak benar juga, Pak. Apalagi budaya positif yang lain, termasuk dalam pembelajaran yang kami dapat, berbahasa di depan siswa, membudayakan, membiasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi hal-hal yang tadi Bapak coba tanamkan yang dalam jiwa adalah balik-balik kepada kita. Makanya kenapa dasar ilmu yang ditanamkan dalam budaya positif diambil dari sikap dan keteladanan hidup, dari Ki Hajar Dewantara, di mana dia berpendapat bahwa guru berdiri di depan sebagai panutan, di tengah sebagai pendamping, di belakang sebagai motivator atau pendorong. Untuk Budi Handayani, ingat Susantono, Imadia Manungkas. Itulah dasarnya, Pak. Jadi tidak semerta-merta ini kepala sekolah atau pimpinan mampu mendobrak ini agar budaya positif ini terlahirkan. Tapi apa yang kita perlukan adalah mari dari hati bahwa saya berbuat untuk anak-anak ini. Itu saja, Pak. Mungkin hal besar. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan dan saya juga tidak bisa mendikte kawan-kawan yang lain atau siapapun di Indonesia ini menyatakan harus beginilah budaya positif, karena bisa tergantung pada sosial kultur di tempat dan juga di sini. Makanya saya bilang bahwa hal yang paling kecil misalnya hadir di sekolah tepat waktu, sikap hidup yang tidak begitu sempurna tapi menuju hal yang baik, berkata, berpakaian, berperilaku, dan yang paling detail adalah kebiasaan positif yang paling digaungkan adalah bagaimana kita menyikapi masalah-masalah yang muncul di dalam sekolah. Gitu saya, Pak. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada dan jika juga mungkin di lain waktu. Tidak berarti dengan berakhir sesi ini maka berakhir. Saya bertugas mulai hari ini dan mulai menjadi calon guru penggerak, membantu Bapak Ibu sedaya mampu saya. Sekali lagi saya bukan super yang melebihi Bapak Ibu, tidak. Tapi ini menjadi tugas saya untuk menjadi teman Bapak Ibu dalam hal-hal ke depan yang mungkin belum jelas. Jadi bisa kita diskusikan walaupun tidak harus dari forum ini. Mungkin demikian saja atau masih ada? Jika tidak, ada. Silakan Pak Bulan. Baik, terima kasih Pak. Pas dari kami itu menjadi satu-satu gerak. Iya, jadi aku bilang bahwa guru itu mendidik pesertanya untuk membentuk Indonesia seutuhnya dan berjiwa Pancasila. Dalam hal ini Pak ada dalam ini disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita tanyakan adalah sikap murid dalam menghadapi siswa di lingkungan kelas ini. Iya, betul, Pak. Boleh kita bilang beda-beda karakter siswa. Jelas. Dan misalnya ada yang teriak dalam kita memberikan pelajaran, ada yang teriak, yang mengganggu temannya, ada yang berdoa. Jadi bagaimana sikap kita seorang guru itu untuk menghadapi itu? Yang menghadapi dan memberikan nilai yang positif, atau bagaimana cara seorang guru itu untuk menilai seorang peserta didik itu dalam beberapa bulan ini
Iya, jadi bagaimana menurut Baik, terima kasih Pak Akbar senior di sekolah ini. Saya senang pertanyaannya kembali kepada disiplin universal tadi Pak, dikaitkan dengan bagaimana melihat pola tingkah siswa dalam pembelajaran yang kadang libur ketika mengajar, kita sudah beri pengarahan juga 1 bulan kemudian balik ya Pak ya. Artinya gini Pak, di halaman ketiga ada nomor 4 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan Bapak dan kebutuhan siswa dan kebutuhan saya sama. Pertanyaannya dari 5 kebutuhan itu apa yang sudah Bapak lakukan pada siswa? Apakah pernahkah Bapak memberi mereka kesenangan? Kesenangan bukan hanya percuma mengasih bonbon Pak. Kesenangan siswa itu psikologinya beda. Misalnya, ini udah mulai ada 2-3 mengantuk. Ayo keluar. Ayo keluar. Keluar. Mau ngapain? Bukan mau ngapa-ngapain. Ambil satu kultur daerah, permainan daerah. Misalnya gala lintang. Itu pernah saya buat di kelas 5, main gala lintang. Mereka senang loh Pak. Segar, dan balik lagi kita ke dalam kelas. Kita tanya lagi, bagaimana tadi? Bukan hanya sekedar dia demikian. Yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenal latar belakang siswa. Makanya kuliahnya dalam multidimensi. Orang paling hebat di dunia. Orang paling hebat. Pernah nggak Bapak 4 mata menyuruh pada anak-anak yang bermasalah itu menggunakan metode restitusi tadi? Contoh Pak, dipanggil ke kantor. Nah, berapa kalian bersaudara? Apa yang kerja orang tuamu? Jangan-jangan Pak, anak ini ada satu anak di kelas 5 itu Pak. Orang tuanya jam 5 pagi udah ke pasar cepat. Ditutup terus. Ditutup pulang sekolah nanti Pak. Bisa kita tinjau, saya sudah tinjau itu di bawah saya ini bahwa anaknya dikukung terus. Ketika dia di sekolah, dia bagaikan anak ayam keluar kandang Pak kepala. Semua. Tapi setelah pelan-pelan saya tahu bahwa latar belakang keluarganya, maka saya gunakan metode tadi. 3 posisi kontrol, 5 posisi kontrol sebagai manajer atau sebagai teman. Kemudian saya gunakan metode restitusi tadi dalam masalah itu. Kenapa anak ini cepat-cepat sekali nendang meja, nendang bangku? Lupanya di rumahnya mereka itu di skap dalam arti tidak dibebaskan. Maka sekali bebas, semua suka-suka. Maka dengan metode itu artinya kita tahu kebutuhan dasar siswa itu. Kemudian penguasaan. Ada yang bilang pagi ini Pak, kesan pertama begitu menggoda, sekali salah langkah. Saya contohkan ini Pak, mungkin ketika kita pertama sekali mengajar, di bawah kita terlihat di sana Pak. Apakah ketika kita berdiri dalam kelas, tenang beberapa menit siswa mau mendengar kita? Kalau sama sekali mulai tidak bisa Pak, maka di sana kita juga jadi seseorang yang gagal dalam penguasaan kelas. Jadi tidak semata-mata IP 4,0 menjadi guru, tapi penguasaan kelasnya 1,0. Lebih baik penguasaan kelasnya hanya sedikit, akhirnya sedikit, IPK-nya sedikit, tapi penguasaan kelasnya demikian. Jadi dikaitkan dengan budaya positif tadi Pak. Budaya positif universal adalah kebiasaan yang berulang-ulang secara global yang dilaksanakan seorang guru demi suatu perubahan. Sekali lagi Pak, ada istilah bahwa kalau kita berbuat baik terus menerus, saya yakin belakangnya parang digesek terus Pak, itu pasti tajam. Maka siswa ini demikian juga pengalaman saya bahwa memang tidak semua berhasil Pak, tapi ada istilah bahwa kita laksanakan aja dulu, mulai aja dulu. Jadi sekali lagi saya tidak bantah bahwa keadaan itu susah, saya juga mengalaminya. Tapi pertanyaan pada diri kita sendiri dan saya, apakah saya sudah berbuat? Sampai di mana saya berbuat? Dan apa hasil yang sudah saya perbuat demikian? Jadi mungkin secara umum jawabannya demikian Pak. Maaf bahwa saya yakin bahwa hal ini pernah kita rasakan bersama. Demikian Pak. Pak Fatih tadi ada sesuatu? Ya ada. Jadi dari
beberapa budaya positif di lingkungan sekolah kita. Itu salah satu disiplin positif dari nilai kebijakan universal, di mana yang tertera di sini sebagai tujuan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstremis. Jadi pertanyaan kami coba dijelaskan itu intrinsik dan bukan ekstremis. Kemudian kedua, dari beberapa item yang namanya 5 posisi kontrol atau restitusi ini, menurut Bapak sebagai guru penggerak, kira-kira apa yang paling utama kita sebagai guru memakai 5 memposisikan diri Pak? Iya, memposisikan 5 kontrol ini yang paling tepat untuk bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidik. Demikian saja Pak. Baik, terima kasih Pak Fatimanwo. Saya perkenalkan, beliau adalah guru senior di sekolah saya, cukup berpuluh-puluh tahun mengajar. Pertanyaan pertama tentang motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik dalam kosakata bahasa Indonesia artinya dari dalam, sedangkan X dari luar. Apa maksudnya motivasi intrinsik ini Pak? Dengan melakukan pendekatan dari 5 posisi kontrol institusi kepada siswa, kita mau mencoba jangan karena guru anak ini patuh, jangan karena orang tuanya anak ini mau, jangan karena orang lain siswa ini mengikuti, tapi karena keyakinan dari hatinya. Benar, contoh permasalahan misalnya Pak yang terlambat. Ingat, peraturan di sekolah ini tidak boleh terlambat. Saya yakin dia besok tidak terlambat, tapi 1 bulan kemudian pasti terlambat. Kenapa? Karena ada pemaksaan dari X, dari luar. Karena itu sebenarnya bukan kesepakatannya. Tapi coba kalau kita maknai dengan baik, siswa itu kita ajak kompromi, berbicara sebagai seorang yang betul-betul mengerti cara menjadi guru yang memiliki kecerdasan di dalam menangani siswa. Kita coba pendekatan. Nah, sebenarnya kenapa terlambat? Tahu nggak kalau kau terlambat, kan kau juga yang rugi. Coba, udah jam 8, pelajarannya udah berapa? Udah setengah jam berlalu. Kan ketinggalan kau kan? Capek lah kau nanti menulis semua yang sudah ditulis. Akhirnya ngulang lagi lah kau. Harusnya kau bisa bermain nanti siang, kau nggak bermain lagi karena harus menulis lagi catatan yang sudah terlalui sebelum kedatangan. Saya yakin dengan berulang-ulang tadi Pak ya, keyakinan saya dengan berulang-ulang bukan karena tidak semudah berpalingan telapak tangan. Kita bukan berbicara dengan robot yang kita ganti chipnya berubah ya Pak ya, tapi pelan-pelan saya yakin itulah maksudnya Pak, bahwa hal-hal yang dipatuhi dan dikenali oleh dan dimaui itu berasal dari dalam diri siswa tersebut. Demikian intrinsik tentang 5 posisi kontrol restitusi Pak. Saya kembali lagi mengingatkan bahwa restitusi hadir karena adanya suatu problem atau masalah. Pengalaman saya Pak, saya lebih senang dalam posisi manajer. Kenapa? Saya pribadi. Tapi ini tidak boleh jadi baku bahwa sama seperti Pak Kepala Sekolah tadi, Bapak itu setelah membaca-baca lebih senang di posisi teman Pak ya, nomor 3. Silakan, tidak ada. Dan ini juga diberikan hanya sebagai gambaran ketika kita baca. Mungkin hari ini hanya beberapa menit Bapak baca, ada yang senang sekarang, belum tentu besok Pak Kepala masih senang sebagai teman. Belum tentu juga saya tetap akan senang menjadi seorang manajer. Tapi kenapa yang paling fleksibel dan di banyak tempat bahkan para ahli lebih menggunakan manajerial sebagai manajer? Karena di sana diterangkan dengan detail di sana Pak, bagaimana kita menanggulangi setiap keadaan masalah siswa itu dengan 3 validasi. Validasi kesalahan, keyakinan,
sampai pada putusan pun bahwa kita sudah benar-benar memberikan yang terbaik dan siswa tersebut yakin, tahu, paham dan bisa memberi solusi atas masalah yang dia hadapi. Artinya kita di sana hanya sedikit-sedikit aja berbuat, Pak, kalau di posisi manajer. Jadi apa minusnya? Minusnya tetap ada, Pak, di posisi manajer, hanya minusnya apa? Waktu rentang melakukannya jauh lebih panjang karena kita harus melakukan pendekatan personal, meneliti lagi latar belakang hal-hal kenapa, memberikan dia keyakinan dan mencari solusi sampai bisa siswa tersebut ikut dan diambil dalam menyelesaikan masalahnya. Mungkin begitu aja, Pak Pakai. Malu, terima kasih. Nah baik Pak, artinya ada tambah sedikit. Iya. Itu dari 5 khusus kontrol. Iya. Yang mana kita dengan kemajuan zaman sekarang, kemajuan alat teknologi yang canggih, tentu siswa-siswi berbagai macam karakter. Betul, Pak. Saya rasa menurut kami juga di sini, artinya menurut kami, Iya. yang tadi disampaikan oleh Bapak selaku guru penggerak itu ada manajer. Iya. Kalau kami di sini, kami bisa pakai itu yang kelima-lima itu. Iya. Karena kenapa? Dengan kemajuan sekarang, ya, Dan budaya setempat. ya, yang mana siswa-siswi sangat satu sama lain karakter itu berbeda. Karena kenapa? Kita lihat yang mana kalau kita sering nonton televisi itu di Jawa itu sekarang, Iya. bahkan tidak menghargai pulang, bahkan bisa Ada yang berkelahian dalam kelas. Maka yang hal ini kalau yang 5 kontrol itu menurut kami kita bisa pakai dan dalam hal itu kita sesuaikan dengan situasi kondisi. Karena tiap siswa beda penanganan gitu, Pak. Karena kenapa masalah karakter yang mungkin kalau kita pakai ini yang disampaikan Bapak selaku Bapak penggerak manajer itu mungkin satu sisi yang karakter siswa itu mungkin berbeda. Betul, Pak. Bagaimana kalau karakter siswa ini mungkin ya dengan kemajuan sekarang, apalagi alat-alat canggih, Teknologi, ya, Pak. yang mungkin apalagi main-main game ini, artinya kita lihat siswa itu bukan lagi berpatokan atau mungkin berpusat pemikiran masalah pelajaran, Iya. melainkan apalagi kemajuan lato-lato sekarang. Iya, betul. Artinya mungkin kita sedang mengadakan perhitungan, Iya. lalu yang dipikirnya masalah lato-lato. Iya. Jadi Di sana- ini tidak perlu ditanggapi, Pak. Iya. Artinya pas yang saya sampaikan, bisa kita memakai kelima Apa saja. proses kontrol ini dengan situasi dan kondisi dengan Siswa. kemajuan sekarang. Demikian, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Itu namanya Bapak lagi berdiskusi dengan sangat aktif dengan saya, dan sekali lagi saya garis bawahi bahwa tidak ada satupun juga yang tidak mematenkan bahwa tidak boleh. Tapi silakan dipandang karena kita guru. Yang terpenting adalah satu, Pak. Sebagai guru, kita harus meyakini satu hal, bahwa di sekolah kita hanya mengubah sedikit. Anak ini bagikan kertas, tapi bukan kertas kosong. Hadir kepada kita sudah diisi oleh keluarganya, sudah diisi oleh kultur sosial di sekitar rumahnya. Maka kita di sini hanya meneruskan. Ada hal-hal memang yang harus kita pikirkan, dan 5 posisi kontrol ini bisa digunakan oleh siapa saja sesuai dengan pendapat Pak Fatimah Nur, guru senior saya di sekolah ini, bahwa disesuaikan dengan keadaan sekolah, kultur, serta siswa dalam karakter yang berbeda. Demikian mungkin Bapak, Ibu, dan Bapak kepala sekolah yang saya hormati. Terima kasih waktu dan tempat, dan kawan-kawan telah mencoba berdiskusi dengan saya, membuat saya semakin kuat, dan harapan saya mohon doa semoga dalam 2 bulan ke depan saya bisa menjadi salah satu dari 26 calon guru penggerak Nias Selatan angkatan pertama. Yang pertama kali 26 orang. Mohon doa dan dukungan, dan maaf jika dalam penyampaian saya banyak hal yang kurang, dan sekali lagi saya kasih catatan tadi bahwa saya siap selalu bersama berdiskusi. Apa yang saya sampaikan bukanlah sesuatu ketetapan yang sudah benar, tapi mari kita benarkan bersama-sama.
Demikian saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Yahoo.